Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarika la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah berjumpa kembali di link Zoom kajian kitab Lubabul Hadis Ika di Sidoarjo. Alhamdulillah kita bertemu kembali setelah kita melewati malam ganjil ya. Malam ganjil di bulan Ramadan, malam 21 ya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keistiqomahan kepada hati kita, pada fisik kita, diberi kesehatan ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar tetap istiqomah di jalan dakwah ini, di jalan fastabiqul khairat. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan dakwah beliau kita masih memegang teguh ajarannya sampai detik ini, insya Allah sampai akhir hayat kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jamaah kajian kitab Lubabul Hadis, marilah kita buka kajian kita dengan bacaan basmalah dan sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Untuk kesempurnaan majelis kita, mari kita membaca Ummul Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelum kita ke Ustaz Agus Yunif, disampaikan kepada para jamaah, kitab Lubabul Hadis bisa di-download di Play Store di HP kita masing-masing. Cukup di-download, nanti akan ada tulisan ejaan bahasa Indonesia. Ya. Jadi ketika kami share screen di sini tulisan Arab, jangan bisa mengartikan di HP masing-masing. Ya, insya Allah demikian. Langsung saja kepada Ustaz Agus Yunif. Tafadhol, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fawal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Kepada yang kami hormati segenap yang hadir, para jamaah kajian kita Lubabul Hadis pada kesempatan pagi hari ini, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada kesempatan pagi hari ini karena insya Allah kita semua sudah melewati malam 21 ya, malam-malam ganjil, 10 malam awal akhir ya, 10 malam yang terakhir yang insya Allah mudah-mudahan dengan kita senantiasa ikhtiar, bangun, yaumul lail, beribadah pada malam-malam 10 yang terakhir, mudah-mudahan Allah mudahkan kita mendapatkan fadilah Lailatul Qadar insyaallah. Allahumma amin ya Allah. Bagian dari kita ada yang semalam karena bangun kemudian ngantuk, mudah-mudahan itu tidak sebagai amal soleh. Dari sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada pagi hari ini kajian kitab kita sudah sampai pada bab tentang menerangkan fadilah sedekah. Ya. Jadi bab as-sabi asyar, bab yang ke-17 di fadilah sedekah, yang menerangkan tentang keutamaan bersedekah, halaman 45 Ustaz. Jadi Ustaz.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain. Amin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-shadaqatu tadfa'u mitatasu. Sedekah itu bisa menolak mitatasu, kematian yang jelek, ya, atau mati su'ul khotimah. Jadi dengan bersedekah, orang yang suka bersedekah, insya Allah dia akan ditakdirkan matinya husnul khotimah, insya Allah. Jadi kita ketika berbicara tentang ini, maka kemudian kita jadi teringat, ya, ketika si mayit itu dipanggil Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian yang mereka inginkan lah, Robbi laula akhartani ila jalin qarib fa saddaqa wa akum minas sholihin. Ya Tuhan kami, seandainya Engkau bisa akhirkan kematianku barang sedikit saja, sedikit waktu, laula akhartani, menggunakan kalimat lau, ya. Lau itu kalimatus syayatin, ya, sesuatu yang tidak akan mungkin terjadi. Laula akhartani, aku akan akan mensedekahkan. Fa asyaddaqa wa aku minas sholihin, dan aku menjadi orang yang saleh. Jadi orang yang diambil nyawanya oleh Allah, yang mereka inginkan adalah mereka bersedekah. Tidak ingin menginginkan saya akan sholat, saya akan berhaji, tidak. Tapi fa asyaddaqa wa aku minas sholihin, ya. Maka aku akan segera bersedekah dan aku menjadi orang yang baik atau orang yang saleh. Ini menunjukkan betapa luar biasanya amalia sedekah bagi orang-orang ketika mereka kemudian menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mereka ingin lakukan dalam kehidupan yang sebentar, yang mungkin dikasih Allah kesempatan, ya. Meskipun di kalimat itu tidak akan mungkin, ya, laula akhartani, ya. Sesuatu yang tidak akan mungkin. Baca ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastakdimun, ya. Karena ketika datang kematian seseorang tidak akan bisa diakhirkan barang sedetik pun, tidak bisa diawalkan barang sedetik pun, ya. Kalau sudah kematiannya datang, maka tidak bisa dirubah, ya. Tidak bisa diawalkan, ditunda, ya, atau diakhirkan, ya. Jadi sekalian rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, karena sudah seperti itu, kemudian menggunakan laula akhartani, seandainya. Pengandai-andaian adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam agama kita. Laula akhartani ila jalin, seandainya Engkau beri aku kesempatan hidup sebentar, ya, mengakhirkan waktu kematianku, fa asadaqoni, aku akan bersedekah. Wa aku minas sholihin, dan aku menjadi orang yang saleh. Subhanallah. Jadi sedekah yang dilakukan seseorang itu tadfa'u maitatasu, ya, akan bisa menghilangkan atau menolak yang bersangkutan dari kematian yang su'ul khotimah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekah sir tutfi'u ghadaba rabbi. Sedekah yang rahasia, ya, itu bisa mencegah daripada kemarahan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi bisa mencegah kemarahan Allah Subhanahu Wa Taala. Sedekah sir bagaimana? Sedekah yang mungkin orang lain tidak tahu, ya. Nah, sedekah kemudian tidak usah diumumkan, ya. Kemudian dikasih hamba Allah, misalnya begitu, ya. Atau kemudian dimasukkan langsung ke dalam kotak amal di masjid, misalnya, ya. Berapapun tidak ada yang tahu, itu termasuk sedekah sir, ya. Meskipun sedekah alaniyah, sedekah terang-terangan itu juga diperbolehkan. Sirran wa alaniyah itu jenis sedekah. Jadi jangan kemudian kita mengatakan orang yang menguasai sedekah itu mesti tidak ikhlas, belum tentu. Karena sedekah itu bisa sir, bisa alaniyah, ya. Kalau sedekah itu alaniyah dan sedekah yang terang-terangan, ya, itu junnatun minan nar, itu bisa menjadi perisai, bisa menjadi pencegah dari api neraka. Karena takmir juga membutuhkan transparansi, akhirnya ditulis, diumumkan, minta doa, begitu, ya. Jadi itu diperbolehkan dalam agama kita. Jadi sedekah itu bisa sir, bisa alaniyah. Keduanya insya Allah ketika niatnya ikhlas lillah, ya, maka insya Allah dua-duanya akan mendapat pahala dan mendapatkan fadilahnya masing-masing, ya. Kalau sedekah sir itu bisa mencegah kemarahan Allah Subhanahu Wa Taala, sedekah alaniyah atau terang-terangan itu junnatun minan nar, ya, bisa mencegah dari api neraka. Waqala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-shadaqatu tasuddu sab'ina baban minas su'. As-shadaqatu, sedekah itu tasuddu, ya, bisa menutup atau buntoni sab'ina baban, 70 pintu minas su', dari pintu-pintu kejelekan. Jadi ketika kita bersedekah, ini mungkin ada kaitannya dengan jawaban kita kemarin, ya, atau pertanyaan yang kemarin. Apakah mungkin sedekah itu bisa menjadikan anak saya yang tadi nakal tidak nakal? Bisa saja, ya. Karena Allah SWT lewat Rasul SAW
itu beliau sampaikan sedekah itu ternyata bisa ya menutup ya 70 dari pintu-pintu kejelekan. Ya. Termasuk orang yang bersedekah itu insya Allah hartanya akan diamankan oleh Allah. Ya. Orang yang mau ngambil, orang yang mau iri, dengki dengan harta yang dipunyai oleh orang yang ahli sedekah insya Allah akan dijaga oleh Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqun nar, takutlah kalian kepada neraka. Walau bisyikit tamrin, meskipun rasa takut kalian wujudkan dengan bisyikit tamrin ya, dengan separuh daripada kurma yang disedekahkan. Fa'ilam tajidu, apabila kamu tidak menemukan ya syikit tamrin ya, fabi kalimatin thayyibah, minimal kalian tidak mengatakan yang jelek ya, ngomong yang baik kepada teman itu sedekah. Mengajak teman, terus kemudian memerintahkan teman dengan ucapan-ucapan yang baik, menghibur teman. Itu kalau sudah benar niatnya itu sedekah ya. Jadi ucapan-ucapan kita ini bisa berubah pahala ketika kita mengucapkan yang baik, niatnya lillah mencari ridho Allah, itu bisa menjadi sedekah tersendiri ya. Kalau tidak bisa bersedekah dengan sebutir kurma atau sesigar kurma itu kan kecil tapi disigar ya. Sikit tamrin ini sigaran kurma. Ayolam tajidu, bila enggak menemukan dengan sigaran kurma itu fabi kalimatin thayyibah ya. Maka kalian bersedekahlah dengan wujud ucapan-ucapan yang baik, ucapan-ucapan yang mengenakkan hati begitu ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tastahyu min ita'il qalil ya. Janganlah kalian semua malu ya dengan memberikan sesuatu yang sedikit, fa innal hirman ya. Karena sesungguhnya orang yang memberi ya iku aqallu minhu, luwe kedik simbang kedik. Jadi kalau kita mau memberi sesuatu janganlah kita merasa malu. Fa innal khirman ya, karena sesungguhnya kalingan atau tidak membeli itu lebih sedikit dari memberi. Maksudnya begini, kita ketika memberikan sedekah kepada orang lain ya nggak usah malu-malu meskipun nilainya sedikit, nilainya nggak banyak ya. Karena sesungguhnya ya orang yang tidak membeli itu pun juga bisa berupa pahala, berupa sedekah. Innal firman itu aqallu minhu. Itu lebih sedikit daripada sekedar memberi, tapi bentuknya enggak berupa barang, tapi berupa ucapan ya. Itu al firman aqallu minhu, itu lebih sedikit tapi itu juga didapatkan pahala di dalamnya ya. Termasuk tadi kalimatin thayyibah, atau kemudian kita temui ketika kita ada di jalan, kemudian kita memindahkan sesuatu halangan di jalan, itu termasuk juga bentuk sedekah yang bisa kita lakukan ya secara fisik ya. Itu tidak memberi tapi memberikan pahala sedekah karena itu bermanfaat bagi orang yang melewat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nahara sa'ilan. Barang siapa ya yang naharos sa'ilan, bentak-bentak ya, atau mencaci atau menghina sa'ilan, orang yang meminta ya. Jadi orang yang meminta kemudian kita sudah nggak ngasih, kemudian kita bentak-bentak ya, mengatakan kamu tuh masih muda kok sudah minta-minta di jalan. Yes, kata-katanya sudah nggak mengenakan. Maka kemudian nahar tuhul malaikah, maka kemudian akan membentak-bentak kepada yang bersangkutan. Siapa yang membentak? Al malaikah, para malaikat, yaumal kiamati, pada hari kiamat. Halaman 46. Jadi barang siapa yang kemudian ada orang meminta, ya sudah nggak dikasih, ya minimal kalau kita tidak kasih itu kita minta maaf. Ya. Sudah nggak ngasih tapi bentak-bentak. Ya. Jadi ketika seperti itu maka kemudian nanti di hari kiamat malaikat akan membentak orang-orang. Jadi bersikap yang baik kepada orang meminta itu termasuk kita tidak mengungkit-ungkit ya. Jadi kita tidak mengungkit-ungkit, kita tidak membentak, terus kemudian kalau memang kita tidak bisa memberi, minimal kita minta maaf ya, minta maaf kepada yang bersangkutan. Ini adalah tata cara dalam agama kita yang kita cintai. Jadi karena itu saudara sekalian, ada orang ngemis, ada tukang ngamen, ada apalagi di jalan-jalan itu ya. Kalau memang kita nggak bisa mengasih ya kita minta maaf. Cara minta maaf macam-macam ya, karena nyetir mungkin tangannya diangkat atau kacanya dibuka, mohon maaf. Gitu. Kalau memang ada yang dikasihkan, ya dikasihkan.
Jangan sampai kita bentak-bentak. Sudah nggak ngasih bentak-bentak. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi SAW bersabda, mahrul khur, mahar daripada al-khurul ain ya. Khurul ain itu adalah bidadari surga. Ya. Qabdatut tamri adalah berupa satu genggam kurma, wafal khubri, dan sesikar roti yang disedekahkan. Ya. Jadi mahar daripada khur'in itu segenggam kurma. Kalau kita ngasih segenggam kurma kan insya Allah isinya nggak sampai setengah kilo, mungkin seperempat ya. Itu bisa kalau niatnya lillah ikhlas, itu termasuk salah satu daripada mahar ya. Kocik murai mahar ya. Karena semua itu dicatat Allah dengan ibadah yang Allah saja yang tahu ya. Ketika dia ikhlas ya, mahar dari khur'in itu berupa sodako intinya begitu. Berarti semakin banyak sedekah diberikan itu berarti termasuk kita memberikan mahar yang lebih banyak, atau mungkin juga khul'innya akan lebih banyak. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, "Man naqasa malu min shadaqatin." Tidaklah berkurang harta benda seseorang itu karena sedekah. Ya. Jadi kalau kita bersedekah itu tidak berkurang harta benda. Insya Allah akan bertambah. Ya. Jadi dalam Al-Baqarah kan sudah disampaikan. Jadi ketika kita bersedekah itu maka kemudian akan ditambah ya dengan bisa sampai 7 sampai kelebihan ya. Lebih dari 7 sampai tingkatkan sampai 100 kali ya, sampai 700 ya. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam as-shadaqatu syai'un 'adzim ya. Sedekah itu adalah sesuatu yang sangat agung, sesuatu yang sangat besar, sesuatu yang sangat luar biasa yang kita sebagai seorang muslim harusnya memang punya ya, punya gen ya, punya gen, punya semangat ya, punya dalam diri kita itu memang suka memberi, suka bersedekah. Apalagi ini di bulan Ramadan ya. Ketika Rasul sampaikan itu ketika Ramadan, Rasul itu begitu dermawannya, apalagi beliau di bulan Ramadan sangat dermawan ya. Jadi harta benda beliau itu seolah-olah digambarkan seperti angin gitu ya, was-was ya, kesana kemari itu begitu banyak ya dengan bersedekah yang beliau lakukan. Qala salasan. Wa qala sallallahu as-sadaqatu tarudul bala. Jadi beliau menyampaikan itu masalah sedekah syai'un adim itu, qala menyampaikan itu sampai 3 kali ya. As-sadaqatu syai'un adim. As-sadaqatu syai'un adim. As-sadaqatu syai'un adim. Beliau mensabdakan hadis ini sampai 3 kali, salah satu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam as-sadaqatu tarudul bala'a wa tutawwil umrah. Sedekah itu ternyata bisa menolak bala dan juga bisa menambah umur. Jadi kalau kita umurnya ingin panjang, ya, umurnya ingin diberkahi, ya, maka kita harus memperbanyak sedekah dengan apa yang kita punya. Ya. Sedekah dengan siapa saja, termasuk yang terutama dengan akrobin, orang-orang terdekat kita. Suami ngasih istri uang itu juga termasuk sedekah. Ya. Ngasih anak, niati benar itu juga termasuk sedekah ya. Apalagi untuk perjuangan fisabilillah dan yang lain itu sedekah. Ada beberapa hal yang lain yang berkaitan dengan sedekah. Itu seperti halnya dalam Riyadhus Shalihin khusus tentang asyadaqah itu anil mayyit ya. Apakah boleh sedekah untuk paling mayyit ya. Jadi disebutkan dalam hadis 948 wa an Aisyah radhiyallahu anha ana rajulan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki-laki ya datang kepada Nabi SAW kemudian berkata, inna ummi, sesungguhnya ibuku ya. Jadi beliau sampaikan iftulatat nafsuha ya. Beliau sampaikan ibuku ini meninggal kemudian secara mendadak meninggalnya. Wa aroha lautakal lama, dan saya melihat ke beliau itu ya dalam masa akhir hayatnya ketika diberi kesempatan untuk bisa bicara itu maka beliau pasti ngomong bersedekah ya, dia ingin bersedekah ketika saya melihat beliau dalam waktu akhirnya. Kemudian fahala min ajrun intasodaktu anha, apakah ada pahala, apakah ibuku memperoleh pahala jika saya bersedekah untuknya? Kemudian Nabi SAW bersabda, na'am ya, ya.
dia akan dapat balas dengan sedekah yang kamu lakukan untuknya. Ya. Jadi rahimakumullah, ini hadisnya di dalam Riyadhus Shalihin ini menunjukkan apabila ada seorang anak ya, kemudian dia ingin bersedekah untuk ibunya, maka insya Allah itu sampai ya. Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, idza matal insan atau idza mata ibnu adam in qata amalu illa min salasin sedekatin jariyah aw ilmin yantafa'u bi aw waladin shalih yad'u. Demikian beberapa hadis tentang sedekah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini ya. Yang intinya bahwasanya sedekah itu sesuatu yang sangat luar biasa dalam agama yang kita cintai ini, termasuk ketika kita bersedekah ya, maka kemudian Allah akan menjauh bahwa harta benda kita itu akan bisa berlipat ganda ya. Dan tadi seperti masalah bagaimana sedekah itu ternyata bisa menutup dari beberapa pintu-pintu keburukan sampai jumlahnya 70 ya. Itu termasuk kehebatan daripada sedekah yang dikeluarkan oleh seorang secara ikhlas. Kemudian kita juga dalam bersedekah itu punya etikanya. Etikanya apa? Etikanya memberi dengan yang baik ya. Kemudian tidak mengata-ngatain, tidak membentak-bentak ya. Kemudian kalau memang tidak bisa memberi, tidak apa-apa tapi harus meminta maaf ya dengan cara yang halus dan sopan ya. Kemudian ketika sudah memberi ya, etika yang keempat, jangan kita itu mengungkit-ungkit pemberian yang kita berikan kepada yang bersangkutan. Karena dengan mengungkit-ungkit itu nanti akan bisa menghapus pahala dari sedekah yang kita sudah lakukan. Allah alam shawab. Ustaz Nugroho, silakan kita lanjutkan dengan diskusi. Oke. Alhamdulillah, jazakallahu khair Ustaz atas penjelasannya tentang sedekah. Insya Allah dibuka pertanyaan bagi jamaah sekalian. Kalau kita mengikuti kajiannya Yusuf Mansur, Ustaz, kan beliau sering berkata, apabila kita punya harta 10, ketika kita sedekahkan 1, bukan menjadi 9, tapi 10 akan berlipat ganda. Jadi banyak yang saudara-saudara kita yang mengikuti langkah-langkah Ustaz Yusuf Mansur ya. Bahkan kapan hari ketika kita membahas sholawat ya, itu ketika ada sesuatu yang kita inginkan cukup bersolawat saja insya Allah akan terkabul ya. Monggo bagi Bapak Ibu saudara sekalian yang ingin bertanya. Kami sampaikan kepada para jamaah, acara ini terselenggara atas kerjasama IKADI Sidoarjo dengan Lembaga Manajemen Infak Lasnas Nasional, juga dengan Pondok Pesantren Baitul Quran. Diingatkan kembali kepada para jamaah, apabila mau bersedekah, mau infak, sedekah, mau mewakafkan hartanya, bisa disalurkan melalui Lembaga Manajemen Infak. Nanti akan disampaikan kepada para santri-santri yang berada di Pondok Pesantren Baitul Quran. Juga wakaf panjenengan akan dijadikan sebagai pembebasan lahan, juga pembangunan pesantren Baitul Quran Darussalam. Oke, tafadhol bagi para jamaah apabila ada yang ditanyakan. Jadi untuk memotivasi kita sekalian, saya sambil menunggu jawaban dari beberapa teman yang mungkin mau mengajukan pertanyaan. Nah, itu ada yang satu. Oke, monggo. Dari Bu Titu, Masya Allah. Kadang kebaikan, kadang kebalik Ustaz. Yang dikasih yang menggerutu. Karena merasa yang kita berikan tidak sesuai harapannya. Ini ujian keikhlasan kita. Insyaallah iya ini Ustaz. Monggo Ustaz. Jadi dalam kehidupan kita itu memang ujian itu tidak akan pernah berhenti ya. Termasuk ketika kita bersedekah, kita akan diuji ya. Keikhlasan kita diuji. Kita dihadapkan pada orang yang dikasih itu kemudian tidak menerima nol. Malah mosok tidak isak menetok ya, malah menghina. Tapi padahal sudah dikasih ya, sudah dikasih ya. Ya, jadi itu adalah ujian keikhlasan memang yang Allah berikan. Pada dalam surat At-Talaq ayat 7 itu bahkan Allah sampaikan, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberikan nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Ya. Jadi orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Justru ketika kesempitan itu menimpa kita, itu kemudian ketika kita bersedekah ya, memberikan nafkah ya,
Maka itu kemudian Allah tidak memikirkan beban kepada orang melainkan sekedar kesanggupannya ya. Dan Allah memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Nanti itu akan dikasih kelapangan ketika orang itu dalam kondisi sempit malah bersedekah. Jadi kondisi sempit dia berinfak. Dalam kondisi sempit dia bernafkah, memberikan nafkah pada orang-orang yang dia nafkahi. Dan tadi dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, dalam surat Al-Baqarah masalul ladina 261 masalul ladina yunfikuna amwalahum fisabilillahi kamasali habatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Jadi ketika perumpamaan orang yang menafkahkan harta bendanya di jalan Allah kamasali habatin sebagaimana satu bulir ya, kamasali hab ambatat sab'a sanabil yang dari masing-masing bulir itu akan tumbuh 7 bulir ya. Dan masing-masing bulir itu akan tumbuh 100. Fi kulli sumbulah mi'atu habbah. Dzalika yudhaifullahu liman yasha'u birahmat. Jadi Allah memberikan lipat ganda kepada orang yang dia kehendaki. Jadi memang ujian pasti ada ya. Yang penting kita semua harus senantiasa menjaga niat ya. Orang yang sudah seperti itu ya didoakan saja. Kalau perlu ya kita minta maaf. Mohon maaf misalnya seperti ini ya. Memang orang itu ya macam-macam. Hanya saja kita menyikapinya bagaimana. Dikasih duit malah wis gak nedon nerima tapi tambah ngrundel ya. Wis gak grundel apalagi sampai kadang mengata-ngatain. Oke. Pelit padahal udah dikasih ya. Apalagi nggak dikasih begitu ya. Jadi harus disikapi dengan bijaksana. Itu ujian keimanan, ujian keikhlasan. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan dari ujian tersebut. Wallahu a'lam. Insyaallah. Laras. Ini ada dari Bu Dwi Qolia, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah kita berinfak atau bersodako berharap agar diberikan lebih oleh Allah Subhanahu wa taala? Misal kita menginginkan harta 1 miliar sama Allah, terus kita niatkan sodako di awalnya supaya dapat 1 miliar tersebut. Nah, ini Pak Mail ini pakai akun istrinya ini. Monggo, Ustaz. Jadi boleh saja ya. Jadi ketika kita bersedekah kita yakin bahwa Allah akan melipat gandakan. Dan kemudian ketika niatan kita, yang penting niatan itu lillah ya. Kemudian setelah itu kita bermohon dengan sedekah kita, Allah memberikan kelebihan daripada apa yang kita sedekahkan. Allah, saya ingin bersedekah, semoga anak saya dimudahkan ujiannya. Boleh. Apalagi sekedar begitu ya. Ya Allah, saya ingin dengan sedekah saya ini, semoga engkau beri hamba amanah uang yang lebih dari ini. Sehingga, jadi niatannya baik sehingga saya bisa bersedekah yang lebih banyak. Ketika engkau beri 1 miliar, insya Allah ya Allah saya akan usahakan bisa bersedekah lebih dari ini, misalnya begitu. Jadi niatan seperti itu boleh saja. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, apa? Ud'uni astajib lakum. Mintalah kalian kepadaku, astajib lakum, aku akan ijabah. Kemudian ketika permintaan itu tambah ditopang dengan sedekah yang kita berikan, insya Allah itu akan mempercepat ya jalannya pengabulan daripada doa-doa dan permohonan kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika menyampaikan ayat seperti ya. Jadi idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ketika hambaku bertanya tentang aku, anni fa inni qarib. Ya aku dekat. Ya, anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i da'a. Dan aku senantiasa ya mengijabah permohonan atau doa-doa orang ketika mereka mau berdoa ya. Ada orang yang kemudian tidak mau berdoa, malas berdoa, habis sholat lamcing, salam pelencing, nggak mau wirid, nggak mau doa. Itu dikatakan sebagai orang yang sombong ya, orang yang tidak membutuhkan Allah. Padahal kita ini sangat lemah ya. Jadi kita ini sangat lemah dan kita sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa kita. Bahkan ya Rasul sampaikan boleh kita itu berdoa dengan permohonan yang sepele saja. Ya Allah, saya ingin tahun baru sandal saya baru. Itu boleh. Jadi ini mungkin kelihatannya sepele, tapi sudah pernah ada riwayat hadis tentang itu maka. Jadi kita diperbolehkan minta hal-hal sepele dalam kehidupan kita, dirinci. Padahal Allah itu pasti ya tahu kebutuhan kita, di batinnya sudah tahu. Tapi Allah sangat senang ya. Allah sangat senang ketika hambanya itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan permintaan yang ragam macamnya banyak begitu. Allahu a'lam. Sama. Nggih, betul, Ustaz. Jadi unlimited Ustaz ya. Unlimited ya. Nggih, Allah saja sudah mau enggak mengajukan permohonan kepada Allah. Kadang kita itu malu Ustaz untuk mengatakan sesuatu karena merasa kita gak pantas ya Allah gitu. Ini ada lagi dari Bu Sali Iza. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam Izin warahmatullahi wabarakatuh. bertanya, bagaimana dengan niat kita saat mau sodakoh karena ingin mendapatkan pahala, tapi sebenarnya niat kita hanya ingin mendapatkan ridho dari Allah SWT. Jadi berkaitan dengan niat, hadis arba'in yang pertama, innamal a'malu binniyat. Ya. Sesungguhnya segala sesuatu itu sangat tergantung daripada niatnya. Ya. Dua niat yang jenengan sampaikan tadi sama-sama baik. Ini mendapatkan pahala baik, ya. Ingin mendapatkan ridho Allah baik, ya. Memang ada beberapa tahapan-tahapan dan tingkatan seseorang itu beribadah kepada Allah. Kadang ada yang sampai tingkatannya sangat tinggi begitu, hanya ingin mendapatkan ridho Allah saja. Saya tidak berharap surga, saya tidak ingin dihindarkan dari neraka, tapi memang berharap ridho Allah itu memang niatan yang paling tinggi dari niatan seorang hamba ketika beribadah kepada Allah. Dua-duanya diperbolehkan, ya. Kita niat ingin mendapatkan pahala boleh, dan itulah manusiawi sekali kalau kita sebagai manusia ingin mendapatkan pahala dari ibadah kita. Dan apalagi kalau kita niatannya itu mendapat ridho Allah, itu adalah sesuatu yang lebih tinggi lagi tingkatannya. Dua-duanya boleh asalkan tetap diniatkan lillah karena Allah. Kali hadisnya, ya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma mana. Jadi segala sesuatu akan sangat tergantung dari apa yang diniatkannya. Dua-duanya bagus, ya. Jadi dua-duanya bagus. Memang ada spesial kelas khusus, ya. Maksudnya kelas khusus itu apa? Ketika seorang hamba beribadah pada Allah diniatkan hanya ingin mencari ridho Allah, itu memang sudah kelasnya sudah cukup tinggi, ya. Sementara ada orang lain yang saya ingin beribadah pada Allah agar saya masuk surga. Bolehkah itu? Boleh, ya. Tetapi memang itu tingkatannya lebih rendah daripada tingkatan yang pertama. Allah bisawab. Kalau hadis tadi diteruskan, Ustaz, mungkin ada barang siapa yang hijrahnya hanya karena Allah dan Rasul, maka hijrahnya ya. Faman kana hijratul lidunya yusibuha aw imran yang kifuha fa hijratu ala mahajar alaih. Barang siapa yang niat hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka akan hijrah karena Allah dan Rasulnya. Tapi barang siapa yang berniat hijrah karena ingin menikahi seorang wanita atau ingin mendapatkan harta yang ingin dia inginkan, maka hijrahnya adalah karena apa yang dia niatkan. Ini berkaitan dengan namanya muhajir Ummu Qais, ya. Itu hadisnya berkaitan dengan muhajir Ummu Qais. Oke. Allah. Jadi begini, Zat, kalau zaman saya kecil, kita sering mendengar kejarlah dunia. Ya. Oh ya, Zat. Karena ini, Zat, saya pernah mendengar begini, kejarlah duniamu, jangan lupa akhiratmu. Ternyata kebalik kalau lihat dari hadis ini saja. Jadi kalau kita kejarlah akhiratmu, insya Allah dunia akan mengikutinya. Jadi baru paham saya kalau sudah lihat dari sini, baru paham kalau dulu itu ternyata agak keliru, ya. Orang-orang yang kalau menurut saya agak keliru. Ya. Jadi itu kaitannya dengan ayat ini, ya Sanagro. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wabtaghi fima ataakallah darul akhirah wa la tansa nasibaka. Jadi ayatnya pertama begitu. Cari akhiratmu. Ya, tapi kalau masa dunia jangan lupa gitu. Jadi dunia itu kayak seolah jadi sampiran aja. Jangan lupa duniamu. Oke. Kalau orang saat ini seperti orang angon sapi tadi. Iya. Talinya itu ibarat akhirat. Kita pegang akhirat saja gondoli sapi. Ya. Jangan seperti teman-teman yang sebelah itu. Maksudnya ada guyonane pada seorang suku etnis tertentu, ya, saya nggak sebutkan namanya, kita semua sudah paham, ya. Kenapa Anda kok mencuri sapi lu? Saya tidak mencuri sapi, saya cuma bawa talinya. Salah siapa sapinya ngikutnya? Oke, alhamdulillah sudah jam 6.35. Mudah-mudahan ini ada pertanyaan lagi, mudah-mudahan cukup waktunya, nggih. Dari Mas Afat. Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya kapan hari mengeluarkan sedekah 10.000. Tetapi yang saya sangka berjumlah 10.000 ternyata 60.000. Yang 50.000 seharusnya mau saya berikan istri, tapi ikut jadi sedekah kepada pengemis. Masya Allah. Sempat ada perasaan mengeluh. Bagaimana mengatasinya untuk ikhlas 100%. Jadi ikhlas itu memang sesuatu yang samar, ya. Itu pekerjaan hati. Jadi ikhlas itu memang harus hati. Jadi bagaimana cara untuk mengikhlaskannya? Sudah sesuatu yang sudah terlanjur, mau nggak diikhlaskan, nggak juga tidak kembali. Kemudian kita ikhlaskan. Bagaimana caranya? Ikhlas itu memang harus latihan. Ya. Ikhlas itu memang harus latihan. Jadi ketika kita punya, maka sedekah itu berikan yang terbaik, kan, dalam Al-Quran itu. Jadi kalau kita, ya seringlah kita punya penyakit ketika memberi seseorang yang lain tuh sedikit gak kanggu kayak no, kan gitu. Yang kita pakai yang masih bagus, ya kadang-kadang eman-eman.
Sampai baju-baju di lemari kita masih penuh ya. Kalau sudah nggak pakai, sudah nggak ser baru dikasihkan. Memang itu sifat-sifat manusiawi yang sebagian orang itu masih punya ya. Mungkin sebagian besar ya. Kalau memberikan sesuatu sih nggak kanggo, sing nggak sedeng. Ya. Kalau sih nggak sedeng sudah nggak up to date, sing lawas kan begitu. Jadi memang kita harus berlatih ya. Dan itu masing-masing orang untuk mencapai tingkatan derajat ikhlas itu akan berbeda-beda ya. Jadi ikhlasul amal ya, ikhlas niat, ikhlas niatnya ikhlas, amal niat itu memang butuh proses. Tapi insya Allah kalau kita ikhlas kita akan mendapatkan balasan dari Allah. Oke, Masya Allah. Ternyata memang benar-benar harus dilatih saja untuk ikhlas. Ya. Ikhlas menerima, ridho menerima apa yang Allah putuskan. Ya. Kadang kita terlalu menganggap Allah itu bukan Tuhan kita. Ya. Kita sering menganggap Allah itu justru Masya Allah sebagai pembantu kita. Ya. Kita berharap setiap kali kita minta selalu ada. Selalu minta selalu ada. Padahal kita tidak tahu masa depan kita. Kita tidak tahu apa yang terjadi di masa datangnya. Itu semua Allah yang Maha tahu. Pertanyaan berikutnya Ustaz dari Ibu Titu lagi. Ustaz, bagaimana kalau kita mau wakaf tapi berhutang? Karena biasanya kalau wakaf tapi dengan berhutang. Karena biasanya nilainya besar kalau wakaf. Insya Allah kita punya kesanggupan membayar. Bagaimana Ustaz? Ya tidak masalah. Jadi banyak sekali kejadian zaman dahulu itu berkaitan dengan hal seperti ini. Bahkan untuk masalah berhutang itu Rasul itu sebenarnya beliau itu ya secara ekonomi memang tidak begitu mampu. Tetapi kadang-kadang Rasul itu kadang itu melakukan hutang itu karena memang ada sesuatu yang memang beliau ingin dapatkan dari fadilah hutang itu. Jadi ketika kita ingin berwakaf karena nilainya besar sementara hutang dulu, dicicil dulu atau ngambil di teman atau di saudara dipinjam gede kemudian dia melakukan pencicilan tidak masalah dalam agama kita asalkan itu tadi ya ketika kita berhutang ingat ya hutang itu adalah sesuatu yang tidak gampang maksudnya tidak gampang itu hutang itu ketika seseorang yang berhutang itu meninggal hutangnya belum lunas itu juga akan menjadi penghambat arwah seseorang diterima Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ketika berhutang ada etika-etika yang harus kita ketahui apa itu antara lain beritahukan kepada saudara terdekat, ahli waris ya. Kalau kita punya hutang begini-begini agar mereka tahu dan suatu ketika kita dipanggil Allah itu kita bisa mewariskan hutang bukan mewariskan hutang ini kepada ahli waris ya. Jangan sampai ahli waris tidak tahu. Apalagi ketika kita bepergian gitu. Pergi haji kemana gitu ya. Ini pernah saya lakukan tuh ketika pergi haji atau pergi umroh itu nulis ini hutang saya di sini belum selesai ABCD biar nanti sesuatu ketika terjadi dengan diri kita kemudian ahli waris bisa mengetahui dan bisa melanjutkan atau meneruskan kewajiban-kewajiban kita sebagai manusia. Jadi itu penting sekali ya. Jadi jangan sampai kita kemudian berhutang banyak kemudian kita tidak saudara tetangga atau saudara atau ahli waris kita tidak tahu itu nanti bisa menjadi bumerang. Dibolehkan Ustaz Nugroho ya. Melakukan sesuatu yang baik dengan cara seperti itu dibolehkan, tapi tetap ada etika aturannya, jangan sampai kita tidak tahu. Terus kemudian dicatat juga, hutang piutang dicatat. Oke. Ini Ustaz, kita ini kan 10 hari lagi kita akan selesai ya, Ramadannya kita masuk di bulan Syawal. Bagaimana kelanjutan kajian kita ini Ustaz? Apakah dilanjut atau bagaimana Ustaz enaknya? Kalau kita mungkin menginginkan selesai ya khatam kitabnya, kalau memang jamaah berkenan kita akan lanjutkan. Tapi insya Allah kita akan lanjutkan. Jadi sampai khatam ya, sampai khatam ya. Bulan peningkatan sampai khatam nanti kita mungkin akan lanjutkan dengan Riyadhus Shalihin atau dengan kitab-kitab yang lain ya sehingga kita hari-hari kita ini minimal dalam satu hari ada setengah jam yang kita gunakan untuk thalabul ilmi ya, sebagai salah satu bentuk kewajiban kita terhadap agama kita karena Rasul sampaikan thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimah. Jadi minimal ketika kita ikhtiar seperti ini mudah-mudahan Allah catat kita ini sebagai hamba-hambanya yang baik ya. Jadi ketika disampaikan oleh Rasulullah ya ketika Allah berkehendak may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Dalam redaksi lain may yuridillahu bi khairan faqahahu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki Allah menjadi pribadi yang baik, Allah akan faqihkan dia dalam masalah agama. Allah akan pahamkan dia masalah agama.
kepahaman kita terhadap agama tidak lain dan tidak bukan itu adalah dengan cara kita mau mengaji dan mengkaji. Kalau itu tidak kita lakukan, maka tidak akan mungkin kita juga paham terhadap agama kita ini. Meskipun kitab-kitabnya masih kitab-kitab kecil, kitab-kitab pun yang tipis ya, tapi insya Allah lambat laun kita akan lebih paham tentang ajaran agama kita yang jahit. Insya Allah begitu. Ya. Alhamdulillah. Setidaknya ada ini, Zat. Bagi kita yang belum pernah kenal kitab Lubabul Hadis, mungkin ada sedikit perbedaan mazhab, perbedaan fikroh. Jadi kita bisa benar-benar belajar, ya, menambah wawasan kita bahwa ketika saudara kita mengamalkan sesuatu itu tidak langsung divonis, tapi oh ternyata ada hadisnya. Terlepas itu hadis yang sahih, hadis yang dhaif, ya masing-masing pribadi kita yang meyakini, insya Allah. Oke, Masya Allah, sudah jam 6.42. Said Jalaluddin bin Kamaluddin As-Suyuti ini kan salah satu dari pengarang kitab tafsir ya, Jalalain ya. Beliau itu pertama gurunya dulu yang mengarang, ya, namanya Jalaluddin Al-Mahalli. Kemudian ketika gurunya meninggal, maka beliau melanjutkan karangan ini mulai Al-Baqarah sampai sebagian daripada Al-Quran itu tafsirnya. Jadi secara keilmuan beliau itu sangat-sangat mumpuni ya. Ketika di awal hadis ini beliau sampaikan bahwa yang beliau sampaikan adalah hadis-hadis sahih ya. Saya selaku santri, saya selaku penuntut ilmu dikatakan seperti itu, maka sami'na wa ta'na dengan guru saya. Baik berkaitan dengan ini hadis masalah seperti yang sering kita dengar ya. Naumus shaimi ibadatun. Tidurnya puasa itu ibadah, itu hadisnya dhaif. Coba kita sekarang bandingkan. Orang berpuasa itu kan orang yang beribadah. Ketika dia tidur, ya tetap dia itu dalam kondisi ibadah. Bayangkan kalau orang berpuasa bangun, bisa jadi dia melakukan dosa. Dosa apa? Dosa ghibah, dosa apa yang lain ya. Dia orang tidur puasa, dia tetap beribadah, ibadah puasa. Ya secara logika ini semuanya tidak ada yang menyalahkan, hanya tinggal bagaimana menafsirkan saja ya. Sedangkan para ulama kita meyakini hadis kalau standarnya hadis itu dhaif, maka sebagai abdul amal ya itu bisa digunakan. Allah alam bisawab. Oke, alhamdulillah. Kalau kita melihat kajian-kajian tafsir, kajian-kajian kitab di masjid-masjid secara offline, itu biasanya sedikit sekali. Tapi alhamdulillah semenjak Ika di Sidoarjo melakukan kajian kitab melalui Zoom online, alhamdulillah hampir di atas 20 yang hadir. Kalau offline paling 6 orang. Dan itu kebanyakan orang yang sudah sepuh. Jadi yang mudah-mudahan tidak ada. Mudah-mudahan dengan kajian online ini kita bisa menyimak walaupun sambil rebahan, walaupun sambil memasak, sambil dengan anak-anak, tapi kita bisa. Sama tersinggung Ustaz, itu cuma aja. Monggo saya senang aja meskipun sambil rebahan atau sambil masak. Insya Allah itu dengar, nggak usah merasa tersinggung. Wah ini langsung ketembak ini Pak Ismail. Masya Allah, barokallah. Terima kasih. Saya juga merasa ketembak katanya. Mohon doanya pada jamaah sekalian, kita bisa istiqomah melaksanakan kajian ini. Mudah-mudahan kita semua dikumpulkan oleh Allah di jannahnya kelak. Amin. Sudah jam 6.45, mari kita tutup. Sebelum kita tutup, tafadhol Ustaz, ditutup dengan doa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Allahumma fir lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbana shighara. Al-dakhul bana futuhal arifin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman alhamdulillah ala kulli hal. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman alhamdulillah ala kulli hal. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman alhamdulillah ala kulli hal. Allahumma ihtim lana bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup dengan sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi.